Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Jemaat GPDL Sadai Magelang, dan Bapak Ibu yang menyaksikan renungan saat ini. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya, bahkan menjadi doa kita, doa saya, kita semua ada dalam keberkatannya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita. Kasih dan kemurahannya yang Dia sudah janjikan bagi kita, saya yakin itu menjadi bagian kita sampai hari ini. Mari kita tetap hidup dalam ucapan syukur, sebab sekali lagi Dia tetap baik bagi kita. Pembacaan Alkitab kita hari ini sudah sampai di kitab 1 Korintus pasal 12 sampai pasal 14. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 12 sampai pasal yang ke-14. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga untuk dapat mengambil bagian membaca ayat-ayat ini. Tidak terlalu banyak ayat di dalamnya, tapi saya yakin akan menjadi berkat bagi kita sebab ada begitu banyak petunjuk di dalamnya bagi kita sebagai orang percaya untuk dapat kuat menjalani hidup di hari-hari ini. Puji Tuhan, saya akan mengambil salah satu bagian atau satu bagian kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang mungkin menjadi hafalan bagi kita. Ayat yang ke-13, jadi sangat mudah untuk menghafalnya. 13. 1 Korintus 13, ayat yang ke-13 berkata begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi demikianlah tinggal ketiga hal ini. Ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Ada tiga hal. Memang di ayat ini pada bagian yang terakhir ditegaskan dan yang paling besar adalah kasih. Tetapi bukan berarti bahwa iman dan pengharapan itu memiliki kedudukan yang lebih rendah dari kasih. Tentulah tidak. Sebab semua kebenaran firman Tuhan itu memiliki kedudukan yang sama. Ya, tingkatan yang sama. Tidak ada firman Tuhan yang lebih, tidak ada firman Tuhan yang kurang. Itu semua sama firman Tuhan itu. Nah, renungan hari ini saya beri judul hanya satu kata. Harus. Ya, apa Bapak Ibu Saudara? Judul renungan kita harus. Nah, apa yang harus ada pada kita? Kata harus ini saya lihat di KBBI artinya wajib. Jadi apa yang wajib ada pada kita? Mesti dan tidak boleh tidak. Jadi kata harus ini sama artinya dengan wajib, sama artinya dengan mesti dan tidak boleh tidak. Itu harus, arti dari kata harus. Nah, dalam ayat ini menjelaskan kepada kita apa yang harus. Yang pertama, harus kita percayai, harus kita imani. Yang kedua, harus kita terus berharap. Dan yang ketiga, harus ada pada kita, yaitu kasih. Kita akan belajar ketiga hal ini yang sekali lagi harus ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, iman. Iman sama artinya dengan kita percaya. Ayat yang menjelaskan tentang iman tentu kita sudah tahu, Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita inginkan. Ayat yang ke-6 berkata, sebab tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dan artinya harus ada pada kita iman. Sebab iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar. Ya, kita berusaha untuk memiliki kasih, tapi dasarnya iman. Iman kepada siapa? Kepada kasih Kristus, kasih agape. Kita berharap, ya percaya kepada Tuhan. Mengharapkan hal-hal yang baik terjadi di hari depan. Dasarnya adalah ya iman. Keyakinan kita kepada Tuhan. Kita harus, sekali lagi, hal yang harus ada pada kita iman. Kita harus percaya meskipun, ya sekali lagi, meskipun ada banyak hal yang terjadi
Bahkan hal-hal yang ada di hadapan kita belum kita lihat. Belum kita mengerti. Tetapi harus kita yakin itu pasti terjadi dan pasti kita dapatkan. Pasti kita miliki. Itu harus, iman itu harus ada dalam hidup kita. Sekali lagi, bukan hanya kasih, bukan hanya pengharapan, tetapi iman pun itu harus ada di dalam hidup kita. Sebab ayat yang Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, untuk kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah, yang penting bagi kita, yang harus ada pada kita adalah kita harus beriman. Bahkan di ayat yang ke-6 itu Allah memberikan upah kepada orang. Allah menyediakan upah, ada upah. Mau diberkati Tuhan harus ada dalam iman kita. Harus pakai iman. Ini kata harus, ini penting. Amsal 23 ayat 18 di sana dikatakan begini. Karena masa depan itu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu harus kita imani. Masa depan hari esok kita. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 memasuki 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tetapi sekali lagi kita imani bahwa masa depan kita di tahun 2022 itu pasti ada. Yeremia 29 ayat yang ke-11, ayat-ayat yang tidak asing bagi kita. Sebab aku ini mempunyai rancangan bagi kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan damai sejahtera. Percaya bahwa hari esok ada bagi kita. Dan itu harus ada pada kita. Teristimewa, kita harus percaya kepada Yesus. Karena Dia satu-satunya juru selamat kita. Sekalipun kita belum pernah bertemu dengan Dia, bahkan kita belum pernah lihat sorga, tetapi kita percaya Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita, dan kita yakin dan percaya sorga itu bagi orang yang percaya kepadanya. Harus punya iman. Yang kedua, yang harus, sekali lagi, yang harus ada pada kita, hal yang kedua adalah pengharapan. Iman yang pertama, yang kedua pengharapan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang ada di depan kita, yang belum kita alami hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin kita bukan hidup hanya untuk hari ini. Ada harapan kita yang belum kita lihat, yang masih di angan-angan kita, yang masih menjadi cita-cita kita. Yang harus ada pada kita, kita berharap kepada Tuhan. Masa depan, keluarga, kesehatan, karir kita, pelayanan kita, kita punya pengharapan. Roma pasal 5 ayat yang ke-5 dikatakan, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mungkin mengecewakan kita. Berharap pada dunia mungkin saja kecewa. Manusia mungkin saja kecewa. Kekuatan yang ada di sekitar kita mungkin saja kita bisa kecewa, tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kitab Ibrani berkata, pengharapan itu bagaikan sau yang kuat yang dilabuhkan, bagaikan jangkar yang kuat. Dan pengharapan itu harus kita upayakan dengan cara kita percaya kepada Tuhan, terus berdoa sebagai sumber pengharapan. Ada satu kata bijak yang saya kutip dari bahasa Inggris berkata begini, pray until something happen. Artinya, kuasa yang luar biasa itu, pengharapan yang akan kita alami itu terjadi melalui doa kita. Hari-hari ini kita dalam program doa, tetap terus berdoa. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Kata harus yang pertama iman, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga yang harus ada pada kita adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Kita sudah sering mendengar renungan tentang kasih. Tetapi kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang saling berbalas-balasan. Berbalas-balasan. Bapak Ibu yakin Tuhan mengasihi kita? Amin. Kita pun harus meyakinkan diri kita mengasihi Tuhan. Sebab hukum yang pertama itu, kasihilah Tuhan Allahmu, karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sekalipun kita mengakui ada seringkali kasih kita ini berubah. Kasih Allah tidak mungkin berubah.
kasih manusia yang sering berubah. Alkitab ketika dirumuskan dalam satu ayat, maka Alkitab itu menjadi satu ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal. Dipersempit lagi dalam satu kata, Alkitab itu hanya terdiri dari kasih. Sebab inti dari Alkitab itu adalah kasih, tidak lain. Kasih. Kasih apa? Kasih Allah untuk manusia ciptaannya. Semua karena kasih. Kasih Allah yang tidak berubah. Kasih Allah tidak berkesudahan. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga berkata, kasih Allah itu kekal. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Dia yang mengasihi kita. Kasih agape. Dan ini yang harus, sekali lagi, yang harus ada pada kita. Yang pertama, iman. Yang kedua, pengharapan. Dan yang ketiga, kasih. Harus ada pada kita. Menjadi perenungan bagi kita bagaimana kondisi ketiga hal ini yang seharusnya ada pada kita. Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan pengharapan kita? Bagaimana dengan kasih kita? Saya yakin dan percaya itu menjadi hal yang utama yang harus ada pada kita. Di hari-hari ini dengan berbagai persoalan yang terjadi. Iman, pengharapan, dan kasih, biarlah itu tidak menjadi luntur. Tetap berkobar-kobar, tetap semangat, dan kita menjadi orang yang berkenan kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah hidup kami agar keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Biarlah ini mewarnai perjalanan hidup kami di masa-masa yang sulit ini. Kami tetap punya iman, kami tetap berharap kepada Tuhan, dan kami terus mempraktekkan kasih dalam setiap kehidupan kami. Suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara, dengan semua orang yang ada di sekitar kami. Sehingga orang pun dapat mengetahui bahwa kasih Allah itu, kasih agape itu ada dalam hidup kami. Segala puji bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.